Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Alfarisi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi di channel Nazar Farizi. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar. Ini bagi Bapak Ibu guru semuanya, itu bisa menggunakan Merdeka Mengajar ini aplikasinya untuk pembelajaran sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Kita akan saksikan tutorial berikut ini. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Jangan lupa bagikan juga kepada teman-teman yang lain ya, supaya bisa menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu semuanya, ini untuk Bapak Ibu guru ya. Jadi kita akan mulai bagaimana cara menginstal terlebih dahulu aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke Play Store. Ini saya sudah masuk ke Play Store. Kemudian ditelusuri, silahkan tinggal mengetik Merdeka Mengajar. Nah, setelah itu tinggal cari. Nah, kemudian di sini ada aplikasi Merdeka Mengajar. Bapak Ibu tinggal klik saja aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, kemudian jika belum diinstal, maka di sini akan ada tulisan install. Tapi karena saya sudah menginstal aplikasi Merdeka Mengajar ini, jadi saya tidak ada tulisan install tapi langsung tulisannya buka. Nah, setelah klik install, Bapak Ibu akan seperti ini juga tampilannya. Nah, kemudian tinggal diklik buka. Maka Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, ini adalah tampilan awalnya untuk aplikasi Merdeka Mengajar. Di sini ada video inspirasi, kemudian ada pelatihan mandiri, selanjutnya ada bukti karya saya, selanjutnya di bawah juga ada untuk asesmen murid, kemudian untuk perangkat ajar. Nah, kemudian di sini juga ada info-info ya. Di sini ada info terkini di sini. Nah, tinggal dilihat info terkininya. Nah, nanti akan ada info-info yang terkini tentang Merdeka Mengajar. Kemudian ada pengaturannya juga, ini bagaimana cara masuk dan lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke beranda. Nah, di sini ada 5 tampilan ya, ada video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya saya, asesmen murid, dan perangkat ajar. Untuk masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar ini, Bapak Ibu memerlukan akun email belajar.id atau madrasahkemenag.go.id. Nah, ini untuk email yang dibutuhkan untuk masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar ini. Nah, Bapak Ibu setelah memiliki akun email belajar.id, tinggal klik saja tombol masuk di bawah ini. Kemudian setelah itu masuk dengan Google, yaitu yang akun belajar.id. Di sini kebetulan saya sudah memiliki akun belajar.id-nya, jadi tinggal dipilih. Nah, di sini sudah masuk ya, sudah masuk ke dashboard awal setelah dimasukkan akun atau email belajar.id-nya. Di sini kita akan bisa masuk ke 5 portal ini. Di sini ada video inspirasi ya. Ketika klik video inspirasi, di sini ada banyak sekali video ya. Ada bagaimana aktivasi akun pembelajaran belajar.id. Nah, kita juga bisa lihat di sini. Nah, ini cara aktivasi akun pembelajaran belajar.id. Nah, untuk mengaktifkan akun belajar.id ya, Bapak Ibu juga bisa lihat di link yang ada di deskripsi ya. Itu untuk mengaktifkan akun pembelajaran belajar.id-nya. Kemudian di sini juga masih ada video-video yang lain. Ada model kompetensi guru, seri guru penggerak ya. Kemudian ada mengajar berkesadaran, pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian ada video-video yang lainnya juga. Ya, di sini cukup banyak, Bapak Ibu bisa menyaksikan supaya bisa lebih lengkap lagi dan lebih komprehensif dalam memahami. Di sini ada guru penggerak dan juga Merdeka Mengajar.
Kemudian kita kembali lagi, di sini juga ada pelatihan mandiri. Ya, kita klik portal pelatihan mandiri. Di sini ada pelatihan misalnya Merdeka Belajar. Nah, apa itu Merdeka Belajar? Di sini juga ada ya. Di sini modul-modulnya bisa dipelajari materi, kemudian nanti selesaikan modul dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ini ya. Kemudian kita kembali lagi, di sini juga banyak ya topik pelatihannya. Ada tentang kurikulum, perencanaan pembelajaran, asesmen, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD, kemudian disiplin positif. Nah, ini untuk topik-topik pelatihannya. Kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini ada bukti karya saya. Di sini Bapak Ibu bisa mengunggah atau mengupload karya yang sudah dihasilkan oleh Bapak Ibu. Bisa berupa materi ajar, bisa praktek pembelajaran atau contoh hasil kerja murid. Ya, jika Bapak Ibu ingin membagikan karyanya, ya bisa di sini klik tambah karya. Ya, kemudian kalau misalkan video atau dokumen teks atau audio, nah ini Bapak Ibu bisa masukkan. Tapi untuk yang dokumen sama audio pada saat ini belum tersedia, hanya ada format video saja. Nanti tinggal klik lalu masukkan video yang ingin diunggah. Nah, untuk info lengkapnya di sini bisa disimak untuk informasi umumnya. Selanjutnya kita kembali lagi, ini dari bukti karya saya, kita kembali lagi. Nah, di sini 3 poin ini, yang 3 portal yang atas ini adalah untuk pengembangan guru. Sedangkan yang bawah ini adalah kegiatan belajar mengajar. Nah, yang bawah ini ada asesmen murid. Di asesmen murid ini ada beberapa pilihan ya, ini untuk memberikan asesmen kepada siswa. Jadi di sini di bagian atas Bapak Ibu bisa memilih terlebih dahulu kira-kira Bapak Ibu mengajar di kelas berapa. Nah, kemudian tinggal dipilih. Kalau saya misalkan kelas 6, ini di fase C. Nah, kemudian tinggal klik terapkan. Selanjutnya di sini ada beberapa materi, terutama untuk numerasi. Di sini juga ada ya, selain numerasi ada juga literasi. Nah, Bapak Ibu tinggal terapkan ya. Nah, di sini juga ada pilihan materinya. Nah, setelah itu misalkan Bapak Ibu ingin melihat bagaimana siswa dalam teks informasi. Kita klik teks informasi. Nah, ini ada detail soalnya ya, ada 10 soal, ini untuk 45 menit estimasinya. Nah, ini tujuannya ya, cakupan materinya kita bisa lihat di sini. Ada teks informasi apa saja ya. Kemudian selanjutnya di sini mengapa perlu asesmen, ini hanya dasarnya saja. Kalau misalkan ingin melihat daftar soal, di sini ada daftar soal, tinggal diklik. Nah, setelah masuk di sini Bapak Ibu bisa melihat soal-soalnya apa saja. Sini bisa Bapak Ibu bagikan. Nah, nanti Google Form ini akan dibagikan kepada siswa gitu. Jadi ini adalah daftar soalnya yang bisa dilihat Bapak Ibu terlebih dahulu sebelum dibagikan. Nah, kita kembali lagi ke yang detail tadi. Nah, jika sudah sesuai ya, jika memang mau digunakan, tinggal diklik di bawah ada gunakan asesmen ini. Tinggal klik gunakan asesmen ini. Nah, apakah mau online atau offline? Kalau online nanti tinggal diklik ya, ini bagian yang atas ini. Nah, tinggal diklik, Bapak Ibu nanti akan diberikan link. Nah, itu bisa disalin ke siswa. Kemudian dibagikan ke siswa dan siswa nanti mengerjakannya. Kalau yang offline ini Bapak Ibu mengunduh terlebih dahulu soalnya, kemudian dicetak dan dibagikan kepada siswa. Itu misalkan mau yang online ya, tinggal klik lanjut. Nah, selanjutnya kalau belum punya kelas Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus buat kelas terlebih dahulu. Ini misalnya kita buat kelas baru. Misalkan di sini contohnya adalah 6B. Nah, Bapak Ibu sesuaikan jenjangnya, ini kelas 6 ya, tahun ajaran 2021-2022. Kemudian tinggal klik simpan. Nah, Bapak Ibu sudah membuat kelasnya. Nah, kemudian mau kelas mana yang akan dibagikan link untuk asesmennya. Misalkan kelas 6B. Nah, kita klik kelas 6B, lalu lanjut. Ya, nah ini
Untuk linknya ya, karena ini berlaku hingga 3 kali 24 jam sejak dibuat, maka, kalau bisa langsung dibagikan, gitu. Jadi untuk dibagikan asesmennya kepada siswa. Kita langsung saja buat tautan. Nah, kemudian ini adalah tautan untuk pengerjaan asesmen kepada siswa. Bapak Ibu bisa menyalinnya ya, atau bisa langsung membagikannya di WhatsApp atau ke media yang lainnya. Misalkan kalau menggunakan Google Classroom, bisa juga ya nanti digunakan di Google Classroom-nya. Nah, setelah dibagikan ke siswa, nanti siswa akan mengerjakannya. Nah, setelah dibagikan ke siswa ya, Bapak Ibu tinggal melihat hasilnya nanti. Jadi di sini kita di 6B yang tadi ya, tinggal diklik 6B-nya. Nah, kita lihat di sini belum ada murid yang berpartisipasi ya, karena belum ada yang mengerjakan. Nah, nanti akan terlihat analisis kelasnya ya, level kemampuan kelasnya akan seperti apa. Apakah di grade yang tinggi atau di grade tengah atau di grade bawah. Itu nanti akan disesuaikan dengan pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Ini sangat berguna sekali. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ketika misalkan siswanya itu level kemampuannya masih rendah, maka harus dimulai dari dasarnya terlebih dahulu gitu. Jadi jangan langsung loncat-loncat, tapi harus dari dasarnya terlebih dahulu. Tapi ketika level kemampuannya sudah tinggi, nah Bapak Ibu bisa lebih cepat lagi untuk memberikan materi-materi pembelajaran. Nah, ini adalah fungsi dari hasil asesmen. Ya, banyak sekali fungsinya untuk asesmen ini. Nah, itu adalah portal untuk asesmen murid. Selanjutnya, ini adalah perangkat ajarnya. Nah, di perangkat ajar juga ini tersedia banyak sekali perangkatnya. Ya, di sini Bapak Ibu bisa memilih mata pelajaran apa yang diampu. Misalnya Bahasa Indonesia, ya. Ini terapkan, kemudian kelas berapa? Di sini kelas 5 atau kelas 6 ya. Nah, bisa diterapkan. Nah, ini perangkat ajarnya. Misalkan tentang membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan dan lain sebagainya. Ini cukup banyak juga modulnya dan RPP. Kita klik misalkan. Nah, ini Pak Belalang ya, modul dan atau RPP-nya. Ini bisa dilihat ya, ada tujuan pembelajaran, kemudian ini daftar pertemuannya ya. Ini ada banyak ya, bisa beberapa kali pertemuan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa unduh perangkat ajarnya dan menyimpan di perangkat Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini kita kembali lagi di perangkat ajar ini. Selain Bahasa Indonesia ada juga yang lain ya. Nah ini, tapi mungkin belum lengkap semuanya. Seperti contoh saya pendidikan agama Islam terapkan di fase 6C ini masih belum ada ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki perangkat ajar ini bisa mengunduhnya atau mengunggahnya, mohon maaf, mengunggahnya di sini supaya bisa dibagikan oleh teman-teman yang lain. Nah, kalau ada yang sudah tersimpan, di sini bisa lihat di tersimpan. Nah, ini modul yang ditandai yang mana gitu. Nanti bisa dilihat di sini. Begitu. Nah, ini seperti itu untuk perangkat dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah portal-portal 5 pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk aplikasi Merdeka Mengajar ini. Selanjutnya ada kelas. Di sini juga ada kelas yang tadi sudah dibuat ya. Misalkan di kelas 6A kita bisa melihatnya ya. Nah, nanti kelas 6A ini ya, setelah siswa berhasil asesmen ya, menggunakan asesmen yang tadi itu, nanti akan masuk ke sini untuk siswa-siswanya, akan terlihat di sini. Itu. Kalau misalkan mau ditambah lagi asesmen juga bisa. Ya, di sini ditambah asesmennya. Nah, ini sama kembali seperti yang tadi, memilih asesmen yang mana gitu. Disesuaikan kelasnya, kemudian mata pelajarannya juga sama disesuaikan. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa lihat ya, ada asesmen yang awal tadi digunakan. Ini contohnya. Ini bisa melihat lagi asesmen yang telah digunakan sebelumnya. Ini masih belum diisi sama siswa, jadi memang belum ada yang mengumpulkan. Nanti bisa dilihat hasil asesmennya. Nah, itu untuk subkelas. Kemudian ada juga info terkini. Nah, ini ada beberapa info nantinya. Ya, di sini baru hanya satu saja untuk platform Merdeka Mengajar ini ya. Nah, ini bisa diunduh juga, ada paparan Kemdikbud.
Mendikbudristek, kemudian infografis, dan buku saku platform Merdeka Mengajar. Ini cara-caranya juga bisa dibagikan. Nah, kemudian di sini ada pengaturan ya. Pengaturan ini untuk mengedit akun ya. Tadi kita sudah masukkan nama sekolah dan juga provinsinya. Kemudian di sini ada pusat bantuan, kebijakan privasi, dan lain sebagainya. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik tanda keluar ini. Keluar. Nah, itulah dia Bapak Ibu untuk tutorial cara penggunaan aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi sangat mudah dan akan memudahkan Bapak Ibu semuanya. Pertama tadi untuk belajar mengajar, Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk asesmen. Kemudian banyak sekali modul dan juga RPP yang bisa diunduh dari portal atau platform Merdeka Mengajar ini. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Bisa disimak video-video yang lainnya dari channel Nazar Farizi ini. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.